Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata, saya akan mengambil studi kasus terkait dengan pengelolaan pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata tepatnya, yaitu Biji Dakago Resort yang ada di Kota Probolinggo. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana sih kita mengawali sebuah mengawali sebuah rancangan perencanaan, kemudian bagaimana kita melakukan langkah berikutnya itu pengembangan aktivitas pariwisata yang ada di situ. Dan untuk mengawali segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas pariwisata ini kita harus memperhatikan aturan-aturan yang melekat di suatu daerah. Kita harus memahami benar, jangan sampai kita terlewatkan aturan-aturan tersebut, karena apabila kegiatan wisata itu sudah berjalan dan kita melewatkan salah satu aturan, itu akan suatu saat nanti akan terkendala dengan aturan tersebut apabila kita tidak berupaya untuk menyikapi secara dini. Jadi kita harus memahami aturan-aturan yang berlaku di suatu daerah terkait pariwisata, khususnya terkait dengan tata ruang wilayah, kemudian izin operasional yang lain. Kita harus memahami benar. Nah, salah satu landasan hukum yang memang harus diperhatikan adalah tentang rencana induk kepariwisataan, khususnya di Jawa Timur. Ya, ini sebagai dasar atau sebagai pondasi pengembangan aktivitas pariwisata di daerah yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kota Probolinggo. Jadi acuannya adalah salah satunya adalah dari Riparda, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Jawa Timur atau Provinsi nomor 6, Perda nomor 6 tahun 2017. Nah, ini tentunya akan di breakdown-kan lagi dengan Riparda pada tingkat kota kabupaten. Namun kebetulan karena di Kota Probolinggo masih belum ada Riparda karena ini masih inisiatif dewan dan masih belum terbentuk, sehingga acuannya adalah menggunakan dasar-dasar hukum yang lain. Nah, salah satunya adalah Perda nomor 1 tahun 2020 tentang mungkin sebelumnya ada revisi nih tentang rencana tata ruang wilayah. Pasti ada tata ruang wilayah, itu kan ada berlaku selama ini tahun 20 tahun. Nah, seperti ini. Jadi sebelumnya sudah menggunakan rencana tata ruang wilayah yang ada di Kota Probolinggo. Jadi seperti itu bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah izin hak pengelolaan lahan. Yang ini dari pemerintah Kota Probolinggo. Kenapa? Karena memang lahan yang dipergunakan itu adalah lahan miliknya pemerintah Kota Probolinggo atau tanah aset, ya, tanah aset pemerintah Kota Probolinggo. Jadi nanti adanya MOU sebagai landasan berikutnya. MOU, Memorandum of Understanding, dalam pengelolaan sarana prasarana dan daya tarik wisata yang ada di tanah aset milik Pemkot Probolinggo. Jadi ada beberapa landasan hukum yang harus diperhatikan sebagai acuan agar nantinya dalam operasional kegiatan pariwisata ini kita tidak mengalami kendala atau mengalami permasalahan hukum lainnya. Itu harus diperhatikan. Jadi kita siapkan dulu, perencanaan itu harus menyiapkan semuanya, landasan-landasan hukum ini kita harus identifikasi apa saja yang harus dipenuhi dalam apabila kita membuat, entah itu daya tarik wisata, entah itu sarana wisata, entah itu aktivitas wisata yang lain, itu juga harus kita pahami aturannya secara jelas. Ya, kita harus tanya dulu ke instansi terkait, entah itu di Bapeda, entah itu dinas pariwisatanya, entah di badan pelayanan perizinannya. Kita harus memahami itu, jangan sampai kita melewatkan ini yang paling penting sekali. Kuncinya adalah ini, karena untuk keberlanjutan dari suatu proses aktivitas pariwisata itu salah satunya adalah dari sini, kita menata aturannya. Nah, dikhawatirkan apabila kita melewatkan sebuah aturan, nanti di tengah jalan itu yang akan terjadi sebuah salah komunikasi, salah interpretasi dan sebagainya, sehingga akan muncul masalah-masalah hukum. Ya, itu harus diperhatikan.
Ini adalah beberapa landasan hukum yang bisa untuk menjadi acuan dalam pengembangan, dan ini menjadi acuan bagi setiap pengelola destinasi wisata, daya tarik wisata, atau mungkin sarana wisata untuk menciptakan daya tarik wisata, entah itu sarana wisata, maka sesuai dengan aturannya. Jangan sampai misalnya kalau rencana tata ruang wilayah, kita membuat sebuah daya tarik wisata atau mungkin sarana wisata, ya harus sesuai dengan peruntukan wilayah. Jangan sampai wilayah untuk kawasan industri, untuk kawasan permukiman itu dibuat untuk sarana wisata atau daya tarik wisata, tapi kita harus melihat kembali di mana sih lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan atau pembagian kawasan sesuai dengan peruntukan, baik itu kawasan untuk pariwisata, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan zona hijau dan sebagainya. Itu harus kita perhatikan. Ya, tentunya untuk tata ruang wilayah untuk aktivitas pariwisata harus menggunakan ruang atau wilayah atau zonasi yang khusus untuk diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata. Jadi itu ya, ini sebagai salah satu contoh. Nah, arah perencanaan pariwisata di Kota Probolinggo pada waktu itu untuk kegiatan BPJBR atau BJ Bako Resort ini pada dasarnya adalah membangun simbol-simbol pariwisata pada kawasan yang belum optimal, karena memang pada kawasan yang dimiliki oleh tanah aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Probolinggo itu masih belum optimal, dalam artian menjadi sebuah lahan tidur yang hanya ditumbuhi sebagai tanaman mangrove dan hanya menjadi hulu sungai yang memang syarat akan sampah, sehingga di sekitar area itu menjadi ladang sampah yang memang sangat tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan apabila kita ke sana. Jadi itu menjadi sebuah lahan tidur yang mungkin kebanyakan orang tidak melihat itu, atau mungkin tidak ingin melihat itu, atau tidak ingin memanfaatkan itu, karena itu sebagai bagian dari sesuatu yang kalau kita bicara yang sedikit berbeda ya dengan kawasan memang potensial yang lain. Ini itu menjadi kawasan-kawasan pesisir yang memang sangat berat, karena memang bertahun-tahun sampah di situ menumpuk ya, sehingga ya akan sulit untuk dikembangkan, khususnya untuk kegiatan pariwisata ini mungkin ya, di luar nalar seperti itu. Jadi mengarahkan sebuah aktivitas perekonomian basis pariwisata ini pada sesuatu tempat yang memang potensial, yang memang belum optimal yang dimiliki oleh tanah aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Probolinggo. Ya, ini arahnya ke situ pada awalnya seperti itu. Jadi karena memang di sisi lain pemerintah Kota Probolinggo belum memiliki landmark atau mungkin daya tarik wisata yang memang unggulan. Nah, jadi salah satu upaya di situ adalah untuk menciptakan daya tarik unggulan di Jawa Timur yang memang berbeda dengan daya tarik wisata yang lain di Jawa Timur khususnya. Dan itu akan diharapkan akan meningkatkan angka kunjungan dan lama tinggal wisatawan ke Kota Probolinggo. Jadi sebagai bagian dari pelengkap destinasi wisata ya di kawasan Bromo, kemudian akan sehingga mereka setelah dari Bromo mereka akan diharapkan akan turun ke Kota Probolinggo untuk stay, untuk menikmati daya tarik wisata di BJ Bako Resort ini, dan akan melanjutkan perjalanan entah itu ke Jogja, entah ke Bali dan sebagainya. Ini sebagai bagian dari upaya yang memang diperuntukkan untuk meningkatkan simpul-simpul pariwisata, hingga meningkatkan pariwisata, sehingga orang itu tidak hanya melewati Kota Probolinggo tetapi tinggal dan menghabiskan uang stay dan spending money-nya ya, harus meningkat ya di Kota Probolinggo. Ini tujuannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan kawasan pariwisata pada area atau zona pariwisata pada area yang potensial dalam pembangunan daya tarik dan sarana pariwisata. Nah, ini penetapan wilayah atau zonasi wilayah untuk pariwisata yang sudah ada ya di sekitar itu, di sekitar kawasan yang sekarang yang ada di kawasan yang dikelola oleh BJ Bako Resort ini, itu menjadi sebuah kawasan pariwisata sampai ke Taman Wisata Studi Lingkungan. Itu menjadi sebuah kawasan atau zona pariwisata.
Ya nantinya kan seandainya ada beberapa investor yang mungkin ingin masuk di situ, mungkin di situ nantinya di kawasan yang ditetapkan sebagai pariwisata, dan itu akan menjadi sebuah kawasan khusus ya, kawasan khusus yang memang untuk diperuntukkan untuk pengembangan daya tarik wisata nanti di pesisir pantai utara. Nah, untuk kedepannya mungkin perlu ditetapkan kembali sebuah kawasan-kawasan yang memang diperuntukkan untuk pengembangan pariwisata, entah yang memang tujuannya adalah ya distribusi perekonomian, tidak hanya sisi utara tapi mungkin sisi selatan yang mungkin kaya akan potensi aset-aset pemerintah Kota Probolinggo bisa dimaksimalkan untuk pembuatan kawasan atau zona pariwisata. Ya, kemudian aspek ketiga adalah mengembangkan wisata alam, budaya, dan minat khusus, karena Kota Probolinggo ini memang saya sampaikan tadi bahwa belum memiliki landmark atau mungkin ciri khas daya tarik wisata yang memang unggulan, khususnya di level Jawa Timur. Nah, ini memang poin tersebut adalah menggandeng ya berbagai macam investor, kemudian menggandeng orang-orang potensial yang ada di Kota Probolinggo untuk mengembangkan daya tarik wisata, mungkin sarana pariwisata, karena itu menjadi supply bagi wisatawan yang ada di Kota Probolinggo, dan karena memang Kota Probolinggo sebagai pintu masuk utama wisata bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Gunung Bromo, karena memang aksesibilitasnya lebih mudah dan lebih dekat ya. Kemudian di sisi lain transportasinya juga tersebar di Kota Probolinggo, sehingga perlukan peningkatan upaya selain aspek transportasi, aksesibilitas, kemudian prasarana dan yang lainnya, tentunya harus didukung dengan penyediaan daya tarik atau atraksi wisata yang memang ada di Kota Probolinggo. Tujuannya adalah meningkatkan lama tinggal dan spending of money dari wisatawan, itu yang paling penting. Ya salah satunya adalah BJ Bakore ini. Ya. Dari sini mungkin kita bisa memperhatikan ada beberapa aspek yang bisa nanti kita pelajari pada BJ Bakore ini, karena memang aspek pengembangan wisata minat khusus ya, ekowisata mangrove yang ada di BJ Bakore ini memang sangat unik ya, dan memang sangat berbeda, karena memang potensi mangrove yang ada di Kota Probolinggo ini sekitar 5 sampai 7 spesies jenis mangrove dengan luasan wilayah sebaran di sisi pantai utara sekitar 5 km. Jadi sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wisata. Namun memang perlu effort yang tinggi, perlu kerja keras dalam upaya meningkatkan potensi itu menjadi sebuah daya tarik wisata real yang berkualitas. Ya, BJ Bakore Resort ini memiliki apabila kita lihat dari arah perencanaan ini, ya sejarahnya adalah ini sebagai sampah ya, sebagai muara sungai ya, Sungai Banggar namanya, yang memang kaya akan kalau memang penduduk di sekitarnya dalam membuang sampah di sungai, sehingga sungai itu khususnya pada musim penghujan akan membawa debit sampah selain air itu juga ke sungai ya, ke bibir laut seperti ini bentuknya, sehingga juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari hutan mangrove ya. Ini yang paling perlu kita perhatikan, bahwa kalau dilihat dari potensinya cukup ya, kalau kita melihat sekilas mungkin kurang berpotensi, tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, di sini adalah potensi pesisir ya, pantai dengan kawasan hutan mangrove ya, sebaran hutan mangrove yang memang harus kita optimalkan. Ini sejarahnya seperti ini. Awalnya adalah sebagai sebuah area yang kaya akan sampah ya, memang kok dalam arah perencanaan memang masih di daerah memang masih belum ada ya, pada waktu itu masih belum ada yang mengembangkan, atau mungkin dari Pemkot sendiri belum merencanakan untuk mengembangkan sesuatu aktivitas pariwisata di situ. Nah, ini kebetulan memang ada investor kebetulan dari Kota Probolinggo sendiri yang memang menawarkan diri untuk mengembangkan sebuah kawasan wisata berbasis wisata minat khusus ya, ekowisata
mangrove, yaitu biji bakau resort ini. Ya, karena emang ya itu, karena emang potensinya kan, ya memang kita, cara pandang kita memang kadang-kadang berbeda ya, antara pengusaha dengan birokrasi itu sangat berbeda sekali. Tentunya harus perlu perhitungan yang matang dalam pembuatan sebuah kawasan atau daya tarik wisata seperti ini. Tentunya butuh effort, butuh biaya yang luar biasa untuk mengembangkan sebuah kawasan seperti ini. Ya, ini memang awalnya ada cara seperti ini, pantai yang masih belum terbengkalai miliknya Aset Pemkot. Kemudian Pemkot sendiri belum memiliki sebuah rencana atau gambaran dalam perencanaan pengembangan pariwisata yang ada di situ. Nah, di sisi lain mungkin dari aspek investor, nah ini juga melihat sebuah peluang bisnis, peluang ekonomi. Nah, di sisi lain juga pemerintah Kota Probolinggo juga ingin meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada di Kota Probolinggo, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagainya, sehingga perlu ada peningkatan kualitas destinasi, yaitu dengan memberikan izin pengelolaan pengembangan biji bakau resort seperti ini. Ya, seperti ini bentuk kawasan-kawasan yang memang harus tentunya kalau kita dari perencanaan ya, buat apa gitu, kalau kita melihat ini sampah, ini buat apa harus kita lakukan, ini juga prosesnya cukup panjang, karena ini kita harus membersihkan dulu, kemudian bagaimana kita menata, bagaimana mengkonsepnya dan sebagainya. Tentu kan butuh effort, butuh waktu, dan butuh biaya yang luar biasa. Ya, ini harus diperhatikan. Dan apabila ada membuat sebuah perencanaan, tentunya harus dilihat lokasi yang akan dibuat sebuah pengembangan sebuah atraksi atau destinasi atau daya tarik wisata atau mungkin sarana wisata, sejauh mana sih lokasi tersebut, apakah berpotensi mengundang bencana atau potensi terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, atau potensi yang hal-hal aksesibilitas dan sebagainya. Kita harus perhatikan dengan sesama sehingga kita bisa menghitung atau mengkalkulasi apakah potensi pada suatu kawasan tersebut bisa untuk dikembangkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, apakah tentunya harus diperhatikan bahwa aspek-aspek yang sangat kental terkait dengan sebuah perencanaan ini harus diperhatikan, bahwa kita harus melihat secara detail terkait dengan konteks masa depan, pengembangan masa depan seperti apa, proyeksi masa depan pengembangannya. Misalnya kita membuat sarana wisata, akomodasi wisata di situ, ke depan seperti apa, apakah di situ pertumbuhan daya tarik wisata yang cukup tinggi, ataukah mungkin dari peran pemerintah daerah cukup bagus dalam mendukung aktivitas pariwisata atau sebagainya. Kita harus perhatikan itu, karena memang itu keberlanjutan usaha. Karena kita sudah membangun, ya tentunya kita harus berkembang. Itu yang diharapkan. Jangan sampai kita membangun kemudian kita kolaps, kita tutup usaha kita. Jangan sampai. Kita harus punya perencanaan ke depan, sampai berapa tahun ke depan, kita strategi apa mungkin bisa kita lakukan, peluang-peluang bisnis apa yang bisa kita masuki di situ, sehingga kita masih bisa survive ya. Semua harus diperhatikan, itu faktor perencanaan. Ya, seperti ini dari proses perencanaan awal, bagaimana kita membersihkan, bagaimana setelah membersihkan kita membuat pondasi, membuat rute ya, membuat alur untuk pembuatan rute jalurnya. Setelah rutenya jadi, kemudian kita membuat pondasinya. Setelah pondasi jadi, baru kita membuat sebuah jalan setapanya. Ya, seperti ini. Makanya kita harus perencanaan itu step by step ya, dari awal seperti apa yang harus kita lakukan, dan timingnya harus juga jelas. Timingnya, waktunya kapan harus selesai, berapa asumsi tenaga kerja, asumsi kebutuhan biaya yang selama pengerjaan. Kita harus paham. Ya, itu orang-orang berencana itu harus tahu mengestimasi kebutuhan dan sebagainya. Tentunya kita nggak sendiri. Orang kita merencanakan sesuatu itu, khususnya dalam aspek teknis seperti ini, kita tidak sendiri, tapi kita dibantu oleh orang lain yang mempunyai kompetensi. Misalnya di sini ada bidang teknik sipil, kemudian bidang arsitektur. Ya, kita sebagai orang perencana pariwisata di aspek yang lain merencanakan rutenya,
merencanakan sarana prasarana pendukungnya, merencanakan di mana posisinya dan sebagainya, kita harus paham. Kemudian kebutuhannya berapa, kita harus paham, sehingga antar keilmuan teknik sipil, kemudian arsitektur, dan kemudian kita di pariwisata, kemudian di aspek ilmu keilmuan yang lain, kita harus sinkron ya, sehingga kita bisa merumuskan sebuah pembangunan baik itu daya tarik wisata atau mungkin sarana pariwisata yang memang sangat kompleks yang dibutuhkan ya, dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang ada di situ. Ini adalah prosesnya. Kemudian dari aspek yang berikutnya adalah mulai pengenalan ya, pengenalan terkait dengan aspek pembangunan yang dilakukan di Biji Bako Resort. Itu apabila ada pengunjungan siswa dan sebagainya yang datang untuk berkunjung ke mana pada saat pembangunan untuk melakukan apa ya, sedikit tambahan keilmuan terkait dengan mangrove, terkait dengan pola-pola pengembangan yang dilakukan oleh Biji Bako Resort itu dilakukan ya, seperti ini. Kemudian sudah mulai ada pembangunan fisik ya, sarana prasarana baik itu restoran dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan. Dan ini adalah fase-fase perencanaan apa yang harus kita lakukan. Jangan mungkin kita nggak bisa membuat resort dulu. Kalau kita nanti ke depan buat resort, kita nggak bisa membuat resort dulu, kita harus buat dulu restorannya, kita buat dulu dapurnya, kita harus buat dulu penginapannya, baru kita membuat nanti aula atau hallnya atau mungkin sana pendukung yang lain. Kita fase-fasenya itu harus kita ikuti, mana yang harus kita dahulukan karena sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dari pengunjung itu apa, baru nanti kita meningkatkan kualitas dari daya tarik wisatanya nanti ke depan seperti itu, karena pasti berkembang. Kayak daya tarik wisata yang ada di Biji Bako Resort ini selalu update ya, selalu berkembang. Nah, ini sebagai bagian dari contoh yang sudah dilakukan, sudah berkembang, dan setiap tahun di Biji Bako Resort mengalami sebuah pembangunan infrastruktur ya, fisik yang memang sangat beragam seperti ini. Ya, ini sebagai bagian dari beberapa paket-paket yang ditawarkan di Biji Bako Resort. Kemudian makanan-makanan yang memang menunjukkan menu khas yang berbasis makanan laut ya, kemudian makanan yang menggali potensi makan khas daerah ya. Ini beberapa aspek-aspek yang sudah dikembangkan, daya tarik wisata yang sudah dikembangkan, mungkin akan berkembang di ke depan untuk kita kembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata yang lebih atau kawasan wisata yang lebih masif lagi ya, karena memang luasan wilayah yang ada di Biji Bako Resort dalam skala pengelolaannya itu ada sekitar 1,5 km, sehingga nanti diharapkan nanti selama 1,5 km ini akan terbangun beberapa kawasan zona-zona wisata, entah itu baik itu zona untuk atraksi wisata, zona untuk resort, zona untuk aktivitas yang lain seperti ini. Ya, ini adalah rencana pengembangan, dan pengembangan tersebut tentunya harus berdasarkan pada kebutuhan. Ya, pengembangan wisata jangan sampai tidak bisa lepas dari kebutuhan wisatawan. Seperti ini. Ya, ini sempat masuk ke dalam anugerah wisata Jawa Timur AWJ di tahun 2013 dan 2015 ya, kategori daya tarik wisata alam. Dan untuk tugasnya adik-adik yang pertama adalah mengidentifikasi rencana tata ruang wilayah di masing-masing kota kabupaten adik-adik semuanya. Dari situ nanti dilihat kawasan atau zona pariwisata di mana. Dari situ sudah tahu kondisi lokasinya di mana, kemudian identifikasi potensi yang ada di situ. Nah, dari identifikasi potensi yang ada di situ, kemudian kita akan merumuskan rencana pengembangan, rencana pembangunan
entah itu daya tarik wisata, entah itu sarana wisata, entah itu atraksi wisata yang lain. Nah, kemudian setelah itu baru dilihat dari perencanaan. Perencanaannya adalah aspek apa sih yang harus dimunculkan di situ. Daya tarik seperti apa yang harus dibangun di situ, apa saja yang harus disiapkan di situ, kemudian kesiapan SDM-nya seperti apa, kemudian kondisi masyarakat, aksesibilitas, kemudian infrastruktur dan sebagainya juga harus diperhatikan. Itu juga harus menjadi tugas mungkin dalam ya sekitar 5 lembar tugas nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF dalam menganalisis potensi kawasan untuk perencanaan pengembangan aktivitas wisata di kota kabupaten ada di semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.